Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara di masa-masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. 2. Hirohito dilantik secara resmi menjadi Kaisar Jepang ke-124. Hirohito lahir di Istana Togu, Aoyama, Tokyo, Jepang, tanggal 29 April tahun 1901, meninggal di Istana Omiya, Tokyo, tanggal 7 Januari tahun 1989 pada umur 87 tahun. Anak pertama dari Kaisar Yoshihito, Taisho, dan Permaisuri Teimei, Sadako, dan kakak dari Pangeran Yasuhito Chichibu, tahun 1903 sampai tahun 1953. Pangeran Nobuhito Takamatsu, tahun 1905 sampai tahun 1987, serta Pangeran Takahito Mikasa, tahun 1915 sampai tahun 2016. Sebelum naik tahta ia dikenal sebagai Pangeran Michi. Hirohito adalah Kaisar Jepang yang ke-124. Kekuasaan Hirohito terlama sepanjang sejarah Jepang, yakni berkuasa pada tahun 1926 sampai dengan 1989. 3. Games of New Emerging Forces (GANEVO) diadakan di Jakarta. GANEVO diikuti oleh 48 negara Asia, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin. Pesta olahraga negara-negara berkembang atau Games of the New Emerging Forces (GANEVO) adalah suatu ajang olahraga yang didirikan mantan Presiden Indonesia, Soekarno, pada akhir tahun 1962 sebagai tandingan Olimpiade. GANEVO menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan olahraga. Hal ini menentang doktrin Komite Olimpiade Internasional (KOI) yang memisahkan antara politik dan olahraga. Indonesia mendirikan GANEVO setelah kecaman KOI yang bermuatan politis pada Asian Games 1962. Karena Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan dengan alasan simpati terhadap Tiongkok dan negara-negara Arab. Aksi ini diprotes KOI karena Israel dan Taiwan merupakan anggota resmi KOI. Akhirnya KOI menangguhkan keanggotaan Indonesia, dan Indonesia diskors untuk mengikuti Olimpiade musim panas 1964 di Tokyo. Ini pertama kalinya KOI menangguhkan keanggotaan suatu negara. 4. Lahirnya Martin Luther, tokoh pembentuk Kristen Protestan asal Jerman. Martin Luther, lahir tanggal 10 November tahun 1483 meninggal tanggal 18 Februari tahun 1546 pada umur 62 tahun adalah seorang profesor teologi, komponis, imam dan rahib berkebangsaan Jerman, serta seorang tokoh berpengaruh dalam reformasi Protestan.
Luther menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam Gereja Katolik Roma. Ia sangat membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi sebagaimana yang ia pahami, bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa dapat dibeli dengan uang. Luther mengusulkan suatu diskusi akademis seputar praktik dan keefektifan indulgensi dalam 95 tesis karyanya tahun 1517. Penolakannya untuk menarik kembali semua ajaran dalam tulisan-tulisannya atas permintaan Paus Leo ke-10 pada 1520 dan Kaisar Romawi Suci Karlo V pada 1521 di sidang Worms mengakibatkan ekskomunikasinya oleh Sang Paus serta pemakluman dirinya sebagai seorang pelanggar hukum oleh Sang Kaisar. 5. Lahirnya Hachiko, anjing terkenal di dunia. Hachiko lahir tanggal 10 November tahun 1923 meninggal tanggal 8 Maret tahun 1935. Ia adalah seekor anjing jantan jenis Akita Inu kelahiran Odette, Prefektur Akita. Ia terus dikenang sebagai lambang kesetiaan anjing terhadap majikan. Setelah majikannya meninggal, Hachiko terus menunggu majikannya yang tidak kunjung pulang di stasiun Shibuya, Tokyo. Julukan baginya adalah Hachiko, anjing yang setia. Chuken Hachiko. Patung Hachiko di depan stasiun Shibuya telah menjadi salah satu marka di Shibuya. Orang banyak membuat janji untuk bertemu di Shibuya, di depan patung Hachiko. 6. Lahirnya Jens Lehmann, pemain sepak bola Jerman. Jens Gerhard Lehmann lahir di Essen, Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat tanggal 10 November tahun 1969. Ia adalah seorang mantan pemain sepak bola Jerman. Ia berposisi sebagai penjaga gawang. Terakhir ia bermain untuk Arsenal dan pernah bermain untuk tim nasional Jerman. Jens Lehmann bermain untuk Schalke 04 sejak 1988 hingga 1998. Ia kemudian bermain untuk Milan hingga tahun 1999. Lehmann kemudian kembali ke Jerman dan bermain untuk Borussia Dortmund hingga tahun 2003. Ia bermain untuk Arsenal hingga tahun 2008. Sebelum kembali ke Jerman dan bermain untuk VfB Stuttgart, ia mengakhiri karirnya bersama Arsenal pada tahun 2011. 7. Meninggalnya Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Turki dan Presiden Turki pertama. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu, dan rencana-rencana berikutnya untuk memecah negara itu, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki. Sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki pada tanggal 24 November tahun 1934.
8. Hari Pahlawan Indonesia. Hari Pahlawan Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November. Sebagai negara yang besar, sudah saatnya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Yuk kita dengar pidato Bung Tomo yang mungkin belum pernah Anda dengar. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada 1945. Peristiwa tersebut diawali insiden perobekan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato pada tanggal 19 September tahun 1945. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan untuk gencatan senjata pada tanggal 29 Oktober tahun 1945. Pertempuran kembali pecah pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Pada pertempuran tersebut, jumlah kekuatan tentara sekutu sekitar 15.000 pasukan. Sekitar 6.000 rakyat Indonesia pun gugur dalam pertempuran di Surabaya itu. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.